Saksikan Breaking News Metro TV bersama saya Gema Tanjung. Saat ini visual yang Anda saksikan adalah jelang PDI Perjuangan mengumumkan siapa nama calon dari gubernur dan calon wakil gubernur untuk kawasan DKI Jakarta. Sebelumnya diinformasikan bahwa hari ini Anies Baswedan akan datang ke kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta untuk menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Anies Baswedan sejak tadi pagi sudah bersiap menggunakan tenun berwarna merah. Sebelum berangkat ke kantor DPP PDI Perjuangan, Anies terlebih dahulu menyambangi kediaman ibunya di kawasan Jakarta sebelum berangkat ke markas PDI Perjuangan. Anies Baswedan juga sebelumnya pada hari Sabtu kemarin ditemani dengan Tom Lembong bertemu dengan sejumlah kader PDI Perjuangan dan disambut langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta Adi Wijaya. Pertemuan berlangsung sekitar 1 jam dan ketika konferensi pers di depan awak media, Anies belum memberi jawaban apakah dirinya ditawari untuk masuk ke dalam partai dan apakah ia akan diusung oleh Partai PDI Perjuangan untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV, Yunia Harsari, langsung dari DPP PDI Perjuangan Jakarta. Selamat siang, Ayu. Apa agenda dari PDI Perjuangan hari ini? Apakah benar nantinya akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta? Ya, selamat siang Gema dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di ruangan yang nanti akan digunakan oleh PDI Perjuangan untuk memberikan pengumuman terkait dengan siapa yang akan mendapatkan tiket untuk menjadi bakal calon kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pilkada 2024 mendatang. Memang yang hingga saat ini ditunggu-tunggu oleh publik ini adalah siapa yang nanti akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta. Nah, apakah memang nantinya kandidat ini akan langsung diumumkan hari ini atau masih akan menanti gelombang-gelombang berikutnya? Ada cerita menarik yang bisa saya gambarkan di sini bagaimana kemudian dinamika informasi ini memang cukup dinamis begitu ya sejak pagi hari tadi. Kami mencoba untuk mengkonfirmasi terutama untuk pengumuman Pilkada Jakarta 2024 kepada sejumlah pihak dari PDI Perjuangan. Setidaknya kepada 3 ketua DPP PDIP, yakni ada Ahmad Basarah, lalu kemudian Jarod Saiful Hidayat dan juga Basuki Cahayapurnama. Ahmad Basarah yang kami konfirmasi, Jarod Saiful Hidayat dan Basuki Cahayapurnama yang kami konfirmasi tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat memang memberikan respon yang cukup berbeda. Kalau Ahmad Basarah dan juga Jarod Saiful Hidayat memang menyatakan masih akan menunggu bagaimana keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan meminta awak media untuk menunggu pengumuman yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Sementara untuk Ketua DPP PDIP lainnya, ini Basuki Cahayapurnama memang menyatakan pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat tadi bahwa partainya belum akan mengumumkan calon gubernur untuk pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta pada hari ini. Memang ada sejumlah daerah yang akan diumumkan untuk gubernur dan wakil gubernur begitu ya, calonnya nanti akan siapa saja yang dicalonkan begitu oleh PDI Perjuangan yang terjadwal itu adalah untuk Banten, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah dan daerah-daerah lain tanpa Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ini yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada pagi hari tadi. Namun memang kami di saat yang sama mendapatkan informasi juga bahwa mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan ini memang hari ini akan mengunjungi DPP PDIP tempat kami melaporkan saat ini, dan kedatangan Anies ini disebut-sebut bertemu dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk kemudian nanti akan dicalonkan begitu sebagai Bacagub Jakarta yang akan diusung oleh PDIP pada Pilkada November mendatang begitu. Nah, tapi semakin siang Gema dan juga pemirsa memang ada dinamika informasi yang kami tangkap di sini di mana semakin siang informasi tersebut semakin menguat di mana kemudian beredar ada foto dari
mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang terlihat sudah menggunakan batik begitu ya berwarna merah, sudah sungkem bersama dengan ibundanya sebelum kemudian berangkat dari kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan menuju ke DPP PDIP yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan kemudian ada Ketua DPP PDIP lainnya yang menyatakan, yakni Said Abdullah yang memang menyatakan bahwa ia benar akan ada pengumuman Bacagub Jakarta yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan pada hari ini. Ya, Yunia, kita tahan sebentar. Dari visual yang kami saksikan ini terlihat ada politikus dari Partai Golkar, Airin Rahmidiani, yang kemarin juga diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju di kontestasi Pilkada Banten ya, Yunia. Apakah memang selain Airin juga yang ada di sana, apakah ada beberapa nama-nama juga yang memang sudah diusung PDI Perjuangan untuk Pilkada di tahun ini? Ya, memang Airin Rahmidiani ini baru saja tiba sekitar 10 menit yang lalu ke dalam ruangan. Kedatangannya memang disambut riuh karena memang ini belakangan isunya menguat bahwa Airin ini akan maju ke Pilgub Banten tanpa usungan dari partai yang menaunginya, yakni Partai Golkar. Nah, memang kedatangan Airin ini menjadi pusat perhatian begitu sembari menanti seluruh kader-kader dari PDI Perjuangan dan juga petinggi, tentunya juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini hadir di lantai 5 di gedung DPP PDI Perjuangan begitu. Nah, selain dari Airin, kami memang melihat belum banyak ada petinggi-petinggi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini yang sudah tiba di ruangan. Salah satunya yang tadi kami pantau ada mantan Wali Kota Semarang, ada Hendra Prihardi yang sudah masuk ke dalam ruangan, lalu kemudian ada Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, lalu juga kemudian ada politikus senior PDIP yang juga sekaligus ini mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli ini juga sudah terpantau hadir ke dalam ruangan pengumuman bakal calon kepala daerah yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, yang menarik juga Gema dan pemirsa, biasanya PDIP ini mengumumkan acaranya ini akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun sekarang ini sudah berlangsung atau sudah berlanjut, ini hampir 10 menit ya, tapi kami di sini masih mencoba untuk menerka-nerka pukul berapa nantinya acara akan dimulai dan apakah nanti betul salah satunya ini memang ditunggu-tunggu oleh publik, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan akan juga hadir untuk dideklarasikan pada siang hari ini. Dan yang terkuat ini infonya yang menguat di kami, di awak media yang berada di lapangan, Anies ini akan diusung bersama dengan politikus PDIP Rano Karno begitu. Nah, kita akan saksikan bersama nanti apakah betul-betul kemudian Anies akan hadir di ruangan pengumuman bakal calon kepala daerah PDI Perjuangan, dan kita nanti saksikan bersama apakah kemudian Anies Baswedan akan menggunakan batik berwarna merah sesuai dengan foto yang beredar dan ditangkap oleh awak media sejak pagi hari tadi. Jika memang benar nantinya kita lihat bahwa Anies Baswedan ini menggunakan batik begitu ya berwarna merah, berarti memang foto yang tersebar dan meminta seakan tengah meminta restu begitu kepada ibundanya sebelum berangkat dari kawasan Lebak Bulus menuju kawasan Menteng, Jakarta Pusat, berarti memang di hari yang sama atau hari ini pada saat setelah bertolak dari kediaman di kawasan Lebak Bulus langsung menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, karena sekali lagi yang disampaikan oleh para kader ini adalah semuanya masih akan menunggu seperti apa keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, karena memang untuk penunjukan dari presiden, wakil presiden, calon presiden maksud kami, dan calon wakil presiden termasuk juga calon kepala daerah yang akan diusung oleh PDI Perjuangan semuanya harus melalui pembahasan yang ada di DPP PDIP dan tentunya mendapatkan restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Cuma. Iya, Yunia, ada informasi yang beredar bahwa Anies Baswedan katanya sudah dikabarkan tiba di kantor DPP PDI Perjuangan pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat melalui pintu belakang. Apakah di awak-awak media sendiri sudah ada informasi yang beredar bahwa Anies Baswedan sudah tiba di gedung DPP? Ya, kami memang saat ini masih terus mencari informasi apakah sebetulnya mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan ini betul-betul sudah berada di gedung DPP PDI Perjuangan sesuai dengan informasi yang kami peroleh dan semakin menguat di siang hari ini dan juga pemirsa. Namun kami tadi memang diarahkan untuk mengambil gambar dari depan
gedung DPP PDI Perjuangan begitu. Kami memang mengetahui ada pintu samping begitu ya yang memang bisa juga menjadi salah satu akses untuk masuk ke gedung DPP PDIP. Namun kami tadi memang diarahkan untuk berjaga dan mengambil gambar lalu lalang mobil keluar masuk itu di depan gedung DPP PDI Perjuangan. Jadi memang kami di sini memang cukup terbatas ya, tidak bisa menangkap seperti itu Anies Baswedan pukul berapa tibanya, jika memang benar di DPP PDIP menggunakan mobil apa, lalu kemudian apakah memang benar menggunakan baju batik berwarna merah sesuai dengan tuan rumah PDI Perjuangan memang identik sekali dengan warna merah. Kami memang belum bisa memastikan apakah mobil yang membawa Anies Baswedan ini memang sudah masuk ke gedung DPP PDI Perjuangan. Namun kami memantau tadi memang kalau dari Ketua Umum PDIP sendiri Megawati Soekarno Putri ini tadi hadir merapat ke gedung DPP PDIP sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Kalau memang benar informasi yang tadi disampaikan oleh Anda Gemma, berarti memang Anies Baswedan hadir di pukul 11.50, itu artinya memang hadirnya setelah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merapat ke gedung DPP PDI Perjuangan. Kami masih terus menggali informasi di mana posisi dari Anies Baswedan saat ini, dan nanti akan kami terus update kepada Anda Gemma dan juga pemirsa. Iya, Yunia, ada informasi juga memang jika nantinya Anies Baswedan dicalonkan oleh PDI Perjuangan menjadi calon gubernur, maka calon wakil gubernurnya ini diberi syarat dari PDI Perjuangan. Muncullah nama Rano Karno. Apakah Rano Karno ini juga sudah ada di lokasi, Yunia? Iya, hingga saat ini Rano Karno memang masih menjadi satu tokoh yang ditunggu-tunggu oleh para awak media yang sudah bersiaga sejak tadi pagi, bahkan sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Selain menanti kedatangan dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, kami juga terus menunggu seperti apa kedatangan dari salah satu politisi PDIP yang disebut-sebut ini akan mendampingi Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta jika memang benar akan mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan, yakni Rano Karno. Tapi memang sekali lagi kedua tokoh ini yang disebut-sebut akan dikawinkan begitu ya untuk Pilkada Jakarta 2024 masih belum terpantau oleh para awak media. Tadi kami memang memantau hanya di depan gedung atau pintu utama masuk ke gedung DPP PDIP. Lalu kemudian kami diarahkan ke holding room sebentar, hanya sekitar 15 menit sebelum akhirnya kami diarahkan ke lantai 5 di gedung PDIP yang ada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kami di sini masih terus memantau karena seharusnya sebentar lagi ini tinggi dari DPP PDIP akan merapat melalui lift yang berada di lantai 5, begitu pula dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Gemma. Ya, Yuni, juga tadi Anda katakan bahwa memang sejumlah ketua DPP PDI Perjuangan juga sudah tiba di sana ya, seperti ada Ahmad Basara, Jarot, dan juga Basuki Cahayapurnama. Nah, dari ketiga yang Anda temui tadi, apakah mereka juga memberikan sedikit informasi juga mengenai agenda hari ini? Ya, bisa saya gambarkan sekarang yang baru saja melewati lift dan mulai masuk ke dalam ruangan ini adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto, lalu kemudian ada Andika Perkasa, mantan Panglima TNI yang sekarang sudah dinobatkan sebagai kader dari PDI Perjuangan, ini sudah memasuki ruangan. Ini menjadi tanda-tanda kuat bahwa sebentar lagi ini akan dimulai pengumuman bakal calon kepala daerah yang akan mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan untuk maju ke Pilkada 2024. Kalau tadi kami berbincang, memang seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, yang bisa memberikan informasi secara lebih jauh dan cukup lengkap begitu, ini adalah Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat. Dia menyatakan bahwa memang PDIP ini sebetulnya masih punya waktu sampai 29 Agustus 2024 untuk kemudian mencalonkan siapa calon kepala daerah yang akan diusung oleh PDIP. Baik, Yunia, mohon maaf harus saya potong terlebih dahulu. Kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana kondisi terkini di sana.
Oke, kita akan kembali ke rekan kami Yunia Harsari. Yunia, apakah masih tersambung bersama kami di studio? Ya, Gemma. Iya, Yunia, seperti apa kondisi terkini setelah datangnya Andika Perkasa ke lokasi? Apakah sudah ada pembicaraan lagi mengenai agenda hari ini? Iya, hingga saat ini kami masih menanti terus karena memang yang utama ini tentunya indikasi agar acara ini dimulai adalah kedatangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tapi memang hingga saat ini Megawati sendiri belum hadir ke lantai 5 DPP PDI Perjuangan, tapi kami sudah memantau tadi Megawati sudah merapat ke kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Ini kami sedang memantau bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini keluar lagi dari ruangan ya dan menunggu di depan lift di lantai 5 gedung PDI Perjuangan yang sepertinya ini tengah menanti kedatangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk kemudian diantarkan bersama masuk ke dalam ruangan konferensi pers yang ada di lantai 5 gedung DPP PDI Perjuangan. Oke, baik Yunia, kita akan kembali ke Anda lagi, tapi kita jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.